Kira sudah selesai semua, jadi dia sampaikan di acara pagi hari ini, acara event launching MTN CISA atau Computer Security Incident Response Team di hari ini, hari Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023, bertempat di gedung IKS Tower, yaitu kantor PT Media Telekomunikasi Mandiri. Selamat datang juga saya ucapkan kepada teman-teman dari BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara. Khususnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Slamet Haji Pamungkas selaku Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN. Ada juga selamat datang, terima kasih kepada Ibu Intan Rahayu selaku Direktur Keamanan Siber dan Sandi Industri BSSN. Kepada Bapak Muhammad Iko selaku Direktur Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi BSSN. Terima kasih Pak. Dan juga tidak tinggal ada Bapak Tri Wahyudi selaku Ketua Tim CISA dari BSSN beserta
jajaran BSSN lainnya. Terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Juga saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada jajaran komisaris dan direksi beserta manajemen dari PT MTN atau Media Telekomunikasi Mandiri. Ada Bapak Rian Rahadian, selaku komisaris MTN, terima kasih Pak Rian. Bapak Nurul Kowim, selaku direktur utama PT MTN. Bapak Sugeng Jatmoko, selaku direktur Operations dan Teknologi MTN. Bapak Muhammad Abdullah, selaku direktur Corporate Services. Dan ada Bapak Harnaka Harto, selaku direktur Sales MTN. Bapak Dodi Taufik Wijaya, terima kasih selaku direktur keuangan MTN. Dan man of the day kita pagi hari ini ada Bapak Bruce Hanadi, selaku Chief Information Security Officer sekaligus Ketua MTN CISER, beserta teman-teman dari manajemen MTN. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan waktunya untuk datang pagi hari ini. Juga perlu saya informasikan bahwa acara event launching kita pagi hari ini juga disaksikan secara online via YouTube. Selamat bergabung pada teman-teman yang bergabung melalui channel YouTube kami. Dan sebelum saya mulai acara, saya perlu informasikan bahwa restroom kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin ke restroom ada di sebelah kiri saya, atau mungkin dari sisi Bapak Ibu sekalian ada di sebelah kanan. Jadi harus keluar dulu sebentar. Lalu kemudian untuk musola ada di lantai basement, dan untuk evacuation room ada di assembly point di depan lobby di parkiran mobil. Demikian saya informasikan. Dan selanjutnya saya mohon sekian Bapak Ibu sekalian semuanya untuk berdiri sejenak. Mari kita sama-sama dipersilakan untuk kembali. Dan sebelum kita mulai acara pagi hari ini, kurang afdol kalau kita memulai acara ini tanpa dimulai dengan pembacaan doa. Oleh karena itu saya mohon kesediaan dari Bapak Mahrus Kusairi untuk memimpin doa kita pagi hari ini. Saya persilakan Pak Mahrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada acara hari ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai acara ini, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan launching MTN CISER bersama BSSN pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari ini, Rabu 31 Mei 2023, di tempat yang baik ini, kami hendak menyelenggarakan acara launching MTN Teaser. Izinkan kami mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau curahkan kepada kami. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua menjadi ibadah yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, melalui momen yang baik ini, tuntunlah kami untuk terus lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan kami terhadap masyarakat. Berikanlah kemudahan kepada kami dalam mengemban amanah yang telah diberikan ini. Berikan kelancaran kepada kami dan perusahaan kami untuk terus berkontribusi secara positif terhadap nusa dan bangsa. Ya Allah, jadikanlah perusahaan kami menjadi perusahaan yang selalu diberikan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah yang Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua di dalam lindungan, rahmat, dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Agus atas panduan pagi ini. Dan acara selanjutnya saya mohon kesediaan kepada Bapak Nurul Pauwing selaku Direktur Utama PT Media Telekomunikasi Mandiri untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Pauwing. Yang kami hormati Bapak Selamat Hati Komunitas selaku Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Perekonomian. Yang kami hormati Ibu Intan Rahayu selaku Direktur Keamanan Cyber dan Sandi Industri. Yang kami hormati Bapak Muhammad Iqro selaku Direktur Kebijakan Sumber Daya Manusia, Keamanan Cyber dan Sandi. Yang kami hormati tim Ciset Nasional, yang kami hormati tim Ciset Sektor Industri, dan beserta tim BSN yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari PT Media Televisi Mandiri. Alhamdulillah kami berdiri tahun 2009. Jadi sempat kita menanyakan bagaimana proses berdirinya kan gitu ya. Jadi sedikit cerita flashback balik. Waktu itu saya bersama Mas Moko, Bapak Sugeng Jatmoko, ini panggilan saya Mas Moko. Itu pada saat mau berangkat haji tahun 2009 kita satu KBIA. Kemudian pada saat manasik haji, yang lain berpanas-panasan latihan kayak nyemberin Ka'bah gitu, kita duduk di pinggir masjid aja. Padahal kita yang masih muda gitu kan. Saya bilang, insyaallah kita udah hafal lah gitu. Nah itu kemudian kita bermimpi bagaimana kalau kita punya perusahaan, memulai usaha. Dan alhamdulillah MTN berdiri setelah kita pulang dari haji. Nah, MTN awalnya perusahaan yang bergerak di bidang power system, ada genset, kemudian rectifier, tenaga surya, hidro. Kemudian kami bertransformasi ke bidang ICT dan network. Dan sekarang kami juga mulai bertransformasi ke bidang security. Jadi
Jadi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari BSSN, juga dari tim CISET, baik tim CISET nasional maupun tim CISET dari internal MTM, yang mana dunia saat ini mau nggak mau terkoneksi dengan internet. Ya, ini sudah suatu hal yang wajib sepertinya. Ya. Suatu acara, kalau pada saat kita berangkat kerja atau pergi dari rumah, ada yang ketinggalan, selain handphone nggak apa-apa. Tapi begitu handphone yang ketinggalan, selalu milih balik lagi ngambil. Benar ya? Karena hidup kita udah seperti tergantung dengan internet. Nah, dengan kondisi itu, ada suatu hal yang sangat penting, yang mana sebenarnya lebih bersih, tapi terkadang ini merasa tidak perlu pada saat belum kena gitu ya, belum kena, yaitu terkait security sistemnya. Karena hampir semua data, bahkan apa yang kita punya termasuk finansial kita, itu sudah ada di cloud semua. Dengan kemudahan yang ada, ini diperlukan security yang kuat sebenarnya. Cuman terkadang beberapa pandangan ini menjadi beban, ya kan, menjadi beban sehingga nanti aja dulu. Padahal begitu kena, maka aset yang lebih besar akan terambil. Dan ini alhamdulillah MTM terima kasih yang sebetulnya kepada pihak BSSN, yang mana kami terus terang terharu dan juga bangga ya, bisa mendapatkan penghargaan sertifikasi CISET ini. Yang pertama, MTM merupakan stakeholder dalam Direktorat KSSI BSSN. Yang pertama, registrasi CISET yaitu pada 24 Maret 2023. Dan ini adalah suatu prestasi yang luar biasa bagi kami, karena menandakan komitmen dan juga keunggulan MTM di market nanti. Yang kedua, MTM berhasil menyelesaikan proses registrasi CISET BSSN dengan waktu, mohon izin kalau saya sebut tercepat, dengan waktu tercepat, hanya dalam waktu 2 bulan. Nah, hal ini mencerminkan bahwa kita dedikasi dan juga serius, juga memiliki kapasitas tim dalam memenuhi persyaratan dan standar yang tinggi yang ditetapkan oleh BSSN. Kemudian yang ketiga, ini MTM menjadi perusahaan keamanan cyber pertama terregistrasi CISET BSSN. Jadi kita sini menunjukkan bahwa MTM siap untuk bersaing di sektor industri dan berkomitmen untuk melindungi infrastruktur cyber security yang terdepan. Jadi saya juga terima kasih pada tim CISET MTM, jangan lupa, yang telah mengeluarkan segala effortnya, segala tenaganya, sehingga kita bisa mendapatkan sertifikasi ini. Terima kasih buat tim CISET MTM. Harapan kami ke depannya bahwa melalui penyerahan sertifikasi MTM CISET ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menjaga keamanan dan integritas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan kemampuan dan keahlian kami dalam menghadapi ancaman cybersecurity yang semakin kompleks. Kemudian kami juga punya harapan untuk MTM dan BSSN ke depannya, yaitu kami juga berharap dapat terus berkolaborasi ya,
dengan tim BSSN untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya cyber security di negara ini. Dengan bekerjasama, kami percaya bahwa kita dapat menciptakan lingkungan digital yang aman dan terlindungi bagi masyarakat dan bisnis di Indonesia. Ini adalah harapan-harapan kami yang semoga bisa kita wujudkan bersama. Amin. Akhir kata, apabila ada kurangnya dalam menyampaikan ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dorokoni atas sambutannya. Dan selanjutnya saya ingin mohon kesediaan dari Pak Bruce Anandina selaku Chief Information Security Officer sekaligus Ketua Tim CISET NTM untuk memberikan sambutannya. Saya persilakan Pak Bruce. Selamat pagi semua. Yang terhormat dari BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, Bapak Slamet Haji Pamungkas, Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Perekonomian, Ibu Rita Rahayu, Direktur Keamanan Cyber dan Sandi Industri, Bapak Muhammad Ikro, Direktur Kebijakan Sumber Daya Manusia, Keamanan Cyber dan Sandi Tim CISET Nasional, seluruh tim CISET sektor industri, dan seluruh anggota tim BSSN yang hadir pada hari ini. Saya mengucapkan selamat datang pada semua tamu yang hadir di acara ini, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh tim CISET NTM atas kerja keras dan dedikasi mereka. Izinkan saya memberikan gambaran mengenai CISET yang atau dikenal dengan Computer Security Incident Response Team dan upaya NTM dalam membangun tim CISET atau yang biasa disebut dalam bahasa Indonesia sebagai Tim Respons Insiden Keamanan Komputer. Ini adalah suatu kelompok yang didedikasikan untuk merespon dan mengelola keamanan cyber di dalam sebuah organisasi. Tujuan utamanya adalah melindungi dan menjaga sistem informasi dari ancaman potensial dan memastikan kelangsungan operasional organisasi tersebut dari melalui keberlanjutan sistem informasi yang dimiliki. NTM menyadari pentingnya CISET yang kuat di era digital tadi. Sebagai perusahaan yang berfokus pada teknologi, kami memahami perkembangan ancaman keamanan cyber yang semakin kompleks dan perlunya langkah-langkah proaktif untuk menghadapinya. Oleh karena itu, kami mengambil inisiatif untuk membangun CISET kami sendiri bersama Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN guna meningkatkan tingkat keamanan organisasi kami dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer atau klien kami. Pendirian NTM CISET sendiri melambangkan komitmen kami dalam mencapai keunggulan pada bidang keamanan cyber. Kami telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam merekrut dan melatih tim yang sangat tampil dan berdedikasi, serta memiliki keahlian dalam bidang intelijen keamanan, response incidents, manajemen kerentanan, operasi keamanan. NTM CISET akan berada di garis depan dalam melindungi jaringan, sistem, dan data kami dari ancaman yang terus berkembang. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan pelaporan persiapan NTM CISET yang sudah kami siapkan selama ini. Yang pertama adalah penyiapan dokumen pendaftaran CISET berupa formulir registrasi tim tanggap insiden cyber, dokumen RFC 2350, surat pengantar registrasi, dokumen daya penyelenggaraan CISET, surat pernyataan arah hukum 1 dan 2, surat keputusan direksi tentang pembentukan tim CISET. Semuanya sudah siap. Yang kedua adalah penyiapan dokumen aduan cyber berupa form aduan cyber, form berlangganan insiden, dan format pelaporan penanganan insiden. Semuanya telah siap. Yang ketiga,
surat pembentukan tim tanggap insiden cyber per tanggal 17 Maret 2023 semuanya sudah siap. Kemudian yang keempat adalah Sistus MCM CISER.mtm.id sudah siap. Yang kelima, email MTM CISER@mtm.id sudah siap. Yang keenam, penyiapan nomor telepon dan WhatsApp untuk memudahkan pelaporan sudah siap. Yang ketujuh, video launching MTM CISER sudah siap untuk penayangan. Selanjutnya, tak lupa kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak BSSN atas segala dukungan dan kolaborasi sepanjang perjalanan ini. Panduan dan keahlian yang diberikan oleh BSSN sangat berharga dalam membentuk MTM CISER dan memastikan bahwa kami mengikuti praktik terbaik dan standar keamanan nasional yang telah ditetapkan. Bersama-sama, kita dapat membangun ekosistem keamanan cyber yang tangguh, melindungi infrastruktur digital kita, dan mempromosikan kepercayaan para pelanggan dan masyarakat kepada dunia digital. Berikut adalah, demikian adalah sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Berusaha di atas sambutannya. Dan kurang afdol apabila saya tidak mohon kesediaan dari Bapak Selamat Haji Pamungkas untuk juga turut memberikan sambutan. Saya mohon waktu dan kesediaannya. Saya berikan kepada Pak Selamat Haji Pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bapak Ibu semua, salam sejahtera. Mudah-mudahan semakin semangat, semakin sukses. Salam informasi CISER untuk PTM-nya ya, dari komunikasi mandiri. Alhamdulillah beralamin pagi ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi. Untuk pertama saya mohon maaf, saya sudah menyebabkan tertundanya pelaksanaan atau tertunda setengah jam. Saya mohon maaf Pak Kowi dan nanti Bapak Pak Dian, Pak Pemina, Pak dari kami semua di BSSN, kemudian Bapak Nurul Kodim, dan juga Bapak Terus, rekan kami dari BSSN, ada Bu Intan dan Pak Isro. Belajar terus kok, kita belajar terus. Bacalah gitu kan. Bapak Ibu teman-teman dari BSSN maupun dari PTMDM, alhamdulillah kami bahwa hari ini kita insya Allah akan mengadakan launching PTIS ya, tim tanggap insiden cyber atau kalau tadi CISER. Jadi senang sekali dengan bertambahnya tim CISER, mudah-mudahan bisa memperingan pekerjaan kami. Meskipun untuk tim MTM sebenarnya launching ini bukan akhir tapi awal ya, berawal dari bagaimana kita memulai untuk bersama-sama menjaga keamanan cyber di negara tercinta kita. Saya senang sekali dengan adanya CISER Bapak Ibu sekalian, karena dengan terbentuknya tim CISER paling tidak distribusi pekerjaan kami sudah terdistribusi sebagian ke Bapak Ibu dan semua di MTM. Kemudian insya Allah kami juga akan punya kontak yang lebih valid ya, karena bagaimanapun juga CISER ini kan harapannya bukan hanya sebagai respon tim, tapi juga mitigasi risiko dan manajemen risiko gitu ya. Jadi kami sendiri memang punya tugas untuk memonitor jalur cyber di wilayah Indonesia. Tapi kalau kita lihat bagaimana luasnya wilayah Indonesia, ada kemungkinan bahwa kami juga mempunyai keterbatasan dalam memonitor keamanan siber di Indonesia. Oleh karena itu, dengan terbentuknya CISER organisasi akan menjadi hal yang sangat
membantu kami. Dan sebagai contoh misalnya bahwa PTM bagaimana kita nanti akan berkolaborasi antara CISR, organisasi PTM, kemudian sebelumnya juga kita punya CISR sektor ya, khususnya kalau di sini dengan Kementerian Perindustrian ya ceritanya, dan nanti juga CISR nasional di tempat kami. Kami akan memonitor traffic keamanan cyber di Indonesia. Jadi misalnya suatu saat kami melihat ada anomali, misalnya PTM dalam sederhananya saja, misalnya websitenya PTM biasanya sehari hit rate-nya diakses mungkin sekitar 1.000 atau 2.000 akses ya dalam waktu sehari. Nah, kami juga akan memonitor kalau tiba-tiba kok ada keanehan, ada anomali, tiba-tiba PTM ini menurut monitoring kami kok sejak tadi malam hit rate-nya tinggi sekali, misalnya bisa sampai 100.000 atau 1.000 kali lipat dari hit rate biasa. Nah, anomali seperti itu yang akan kami koordinasikan dengan tim CISR. Kalau kami tidak mempunyai mitra tim CISR di MTM, kami kemungkinan akan bingung. Kalau mohon maaf kami punya kontaknya cleaning service MTM, begitu kami kasih kabar anomali juga akan diignore kan Bapak. Tapi mungkin juga kalau kami langsung ke Pak Kowem atau kalau ke Pak Bruce tenang kami, ya kan. Jadi misalnya ke Pak Kowem atau Pak Rian kan, Bapak sedang sibuk rapat, sedang panik, tiba-tiba saya WA ke Pak Kowem ini kok trafficnya website MTM jadi 100.000 kali lipat dibanding biasa. Mungkin Bapak akan panik, malah bukan kondusif, malah jadi rasa Pak. Makanya kami senang sekali kalau ada CISR ini, kami bisa nanti menghubungi tim CISR, kami akan menghubungi tim CISR di PTM. Karena anomali itu belum tentu insiden Bapak Ibu, bisa jadi memang ternyata lonjakan akses itu karena di sini sedang buka lowongan pekerjaan, atau kalau kemarin ada bantuan pemerintah dan sebagainya. Nah, itu anomali seperti itu yang akan kita komunikasikan. Jadi nanti kalau misalnya memang anomali itu menandakan sebagai suatu insiden, ya saatnya kita bekerjasama untuk menangani insiden tersebut, untuk bersama-sama mengambil tindakan terhadap insiden tersebut. Jadi harapannya adalah dengan adanya tim CISR ini, kerjasama kita akan memulai lebih cepat lagi. Kemudian mungkin juga nanti kami juga akan secara berkala atau secara rutin mengadakan forum CISR, ada kan ya? Itu ya, ada forum CISR kan, jadi ada knowledge management di situ Bapak Ibu. Kalau suatu saat terjadi suatu insiden di mana kita belum pernah atau ilmu kita belum nyampe untuk menangani insiden tersebut, melalui forum komunikasi antar tim CISR itu mungkin kita bisa saling membantu. Atau mungkin sudah ada FAQ-nya, kalau kejadian seperti itu biasanya menanggapinya atau menghandle-nya seperti apa. Karena ya namanya security kan tidak semuanya kadang-kadang yang canggih-canggih waktu itu ya. Kejadian bagaimana kita memanage. Sebetulnya sebelum ke respon tim, kita harusnya ada juga pasti di sini sudah ada ya Pak. Terus ya tim manajemen risiko, mitigasi risiko kan Pak, termasuk yang hal yang paling sederhana pun ya. Karena kan untuk merusak IT itu kan harus orang yang tahu itu ya Pak. Ya kan? Kalau saya kasih contoh misalnya cleaning service bingung mau cari colokan vacuum cleaner yang kosong nggak ada, cabut sebentar aja 5 menit saya cabut gitu kan. Ternyata dicabut servernya Pak Bruce kan, bisa jadi itu. Jadi orang yang tidak harus tahu IT juga bisa jadi merusak IT gitu. Jadi nanti forum-forum seperti itu kan kadang-kadang justru contoh-contoh sederhana seperti itu yang kadang-kadang kita terlewat, kita sibuk dengan anti hacking dan sebagainya, tapi kita tidak sampai ke endpoint kan.
Contoh lagi ini di mana-mana saya sampaikan perintahnya contoh sederhana kalau bagaimana kita mengajak ini kan digitalisasi ya. Artinya ini mendukung ekonomi digital, di mana ekonomi digital harapannya mendukung menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Tapi kadang-kadang kita lupa juga. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu pada saat memberikan servis layanan jangan lupa sampai jangan hanya ke tim IT-nya tapi sebaiknya sosialisasinya secara menyeluruh. Ini contoh lagi nih, mungkin teman-teman PSSN kadang-kadang nggak bosan dengan contoh saya, bagaimana kita sibuk menyampaikan plus dan indahnya ekonomi digital, tapi kadang-kadang lupa memberikan manajemen risiko terhadap digitalisasi tersebut. Kalau contoh yang saya temui sendiri berkali-kali saya ceritakan karena saya temukan sendiri juga adalah bagaimana pinggir-pinggir jalan itu kan tukang bakso, tukang soto sekarang sudah pakai GoFood, sudah pakai QRIS ya Bapak Ibu ya. Ya, artinya kalau kita bayar pakai QRIS saya juga senang karena apa? Saya nggak harus bawa uang di dompet, ya kan? Saya tidak harus merelakan kembalian saya yang kurangannya. Kurang 3.000 Pak, kurang ya udahlah meskipun saya ikhlas gitu kan. Tapi kalau pakai QRIS kan jadinya tidak seperti itu dan penjualnya juga tidak harus punya kotak untuk nabung uang. Cuma ternyata juga semuanya kalau kita tidak memanage risiko di internet kan sisi positifnya banyak sekali, tapi kalau kita lupa mempersiapkan manajemen risiko untuk menghadapi sisi negatif juga nanti bisa jadi seperti tukang soto tadi Bapak. Jadi 2 minggu jualan rekeningnya nggak nambah karena QRIS-nya sudah diganti oleh pembeli. Waktu saya beli, saya harus ganti QRIS-nya tukang soto tersebut. Jadi ada orang bayar masuknya ke rekening saya. Sementara mereka sibuk, tukang soto, tukang bakso itu kan 2 orang ya, suaminya jualan atau ibunya jualan, yang satunya nyuci, satu melayani. Jadi saya ngecek QRIS-nya. Ini Bu, saya udah bayar QRIS-nya, udah selesai. Nah mungkin maksud saya itu contoh bagaimana kita ke endpoint yang terendah pun harus kita siapkan Bapak Ibu, karena kadang-kadang kita terlupa dengan manajemen risiko. Kita sudah menyiapkan risiko besar tapi risiko kecilnya justru terlewat. Jadi itu tukang soto tadi kalau tidak cepat ketahuan katanya kalau sampai sebulan saya bangkrut Pak. Karena omset saya hanya bisa untuk menutup sampai sebulan. Sudah hampir 2 minggu saya jualan laris tapi tidak ada uang masuk ke rekening saya. Jangan sampai yang seperti itu terjadi di dunia cyber di negara kita untuk lebih majunya lagi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk apalagi menjadi mati. Yang pertama nih Bu Intannya, mudah-mudahan dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya yang pertama nanti akan semakin banyak lagi yang kedua, ketiga, ke-100 dan seterusnya. Selamat. Ya, yang pertama, ya, untuk studi keamanan cyber ya. Ya. Terima kasih, tapi artinya bahwa ini sudah menjadi mempelopori Bapak Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain untuk bersama-sama. Toh juga kan dengan adanya CISET ini juga bisa menjadi salah satu portfolio perusahaan Bapak Ibu kan ya. Yeah. Ya, mudah-mudahan dengan ini kita juga tidak ada sih yang 100% aman, mah nggak ada ya Pak Gus ya. Kalau kita bilang 100% aman besok udah turun ya. Nggak lama mungkin kan besok sih. Jadi kita ekonomi digital yang diamankan, bukan ekonomi digital yang aman ya. Tidak ada jaminan keamanan 100% ini Pak. Itu saja, saya mengucapkan terima kasih, selamat, mudah-mudahan dengan terbentuknya CISET di PTN-TM ini semakin memperkuat kinerja PTN-TM, juga semakin memberikan kepercayaan kepada para konsumen pelanggan PTN bahwa PTN-TM serius melindungi, karena di situ pasti ada data pribadi kan Pak. Sudah ada undang-undangnya perlindungan data pribadi, kemudian penyelenggara sistem elektronik dan sebagainya. Demikian, selamat dan mudah-mudahan PTN-TM semakin maju, sukses dan tentu saja berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih. Mohon maaf apabila tim kami selama mendampingi persiapan untuk menuju CISA juga ada kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan karena memang semua manusia tidak akan lepas dari kesalahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya persilakan Pak Nurul untuk kembali ke atas panggung Pak untuk kita seremonial pemukulan gong. Untuk teman-teman asal mungkin bisa dibantu. Ya. Baik, pemukulan gong ini akan dilakukan oleh Bapak Nurul Kowin sebagai tanda bahwa launching MTN CISER pagi akan disaksikan oleh dari teman-teman BSSN, khususnya dengan disaksikan dari Bapak Sigit Haji Pamungkas. Saya persilakan Pak, 3 kali pukulannya. Pukulan hitungan ketiga silakan Pak Koin pukul 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Nurul Kowin dan juga Bapak Selamat Haji Pamungkas. Dimohon kesediaannya untuk Bapak kita tetap di atas panggung dulu. Ya, mohon maaf Pak, izin Pak. Ini sekarang adalah untuk penyerahan sertifikat dari BSSN, yaitu surat tanda registrasi dari BSSN dari Bapak Sigit Haji Pamungkas kepada Bapak Nurul Kowin sebagai salah satu bentuk acknowledgement dan juga apresiasi teman-teman media, acknowledgement dan apresiasi dari BSSN kepada MTN. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sigit dan juga Pak Koin. Lalu kemudian ada penyerahan cindera mata dari PT MTN diwakili oleh Bapak Nurul Kowin kepada Pak Selamat Haji Pamungkas. Silakan dipresentasikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Nurul Kowin dan juga Bapak Selamat Haji Pamungkas. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya adalah pemutaran video mengenai CISER MTN. CISER MTN itu sendiri apa, jasanya apa saja, lalu kemudian timnya siapa saja. Saya persilakan kepada teman-teman operator untuk Dalam era revolusi industri 4.0, penggunaan teknologi digital semakin tinggi dan semakin maju. Di sisi lain, perubahan pola kerja pasca pandemi COVID-19 membuat penggunaan teknologi semakin meningkat. Namun, semakin majunya teknologi juga memperlihatkan ancaman keamanan siber yang terus berkembang dan semakin kompleks. Hal ini membuat risiko keamanan siber memerlukan upaya perlindungan yang lebih baik. PT Media Telekomunikasi Mandiri sebagai penyedia untuk kebutuhan teknologi pelanggan termasuk keamanan siber. Kami menyadari bahwa keamanan siber tidak lagi merupakan tambahan opsional, melainkan merupakan aspek fundamental dari setiap solusi teknologi. Untuk menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan siber, berdasarkan surat keputusan direksi, kami dengan bangga mengumumkan peluncuran tim tanggap insiden siber yaitu MTN CISER, yang telah disertifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Sertifikasi ini menjamin bahwa tim CISER kami dilengkapi dengan pengetahuan dan pelatihan yang memadai dalam menangani ancaman keamanan siber dan melindungi informasi sensitif dari pelanggan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan yang signifikan
dalam dunia bisnis dan organisasi. Data dan informasi kini menjadi aset yang memiliki nilai penting dalam menjalankan operasional dan pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan akses yang cepat dan tak terbatas kepada siapa saja dalam mengakses arus informasi. Namun, di balik kemudahan ini, data dan informasi digital juga menghadapi resiko serangan dunia cyber seperti kebocoran data, manipulasi data, dan potensi kehilangan data. Untuk menjawab tantangan ini, PT Media Telekomunikasi Mandiri telah membentuk MTM CISET yang bertujuan memenuhi standar keamanan nasional. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menjaga keamanan dan melindungi data dan informasi yang dimiliki oleh perusahaan, serta memberikan solusi terbaik, terutama dalam industri ICT dan cyber security. MTM sebagai stakeholder BSN pertama yang berhasil mendaftarkan tim CISET pada tahun 2023, juga sebagai perusahaan cyber security pertama yang teregistrasi tim CISET. Kami juga bangga mengumumkan bahwa proses pendaftaran CISET kami diselesaikan dan waktu tercepat, hanya dalam 2 bulan. Ini menunjukkan keseriusan kami dalam menghadapi tantangan industri ICT dan cyber security. Prestasi ini tidak akan tercapai tanpa kerjasama dan bantuan yang diberikan oleh tim Badan Cyber dan Sandi Negara, yaitu BSSN. Kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin antara MTM dan BSSN dalam mempersiapkan program ini. Pada kesempatan ini, saya, Nurul Qawim, selaku Direktur Utama PT Media Telekomunikasi Mandiri, mengucapkan selamat bekerja kepada tim MTM CISET yang telah terbentuk. Saya yakin bahwa tim ini akan menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi tinggi dalam menjaga keamanan perlindungan data perusahaan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah terjalin. Semoga kerjasama ini dapat terus ditingkatkan demi menjaga keamanan informasi dan memberikan solusi terbaik dalam era revolusi industri 4.0 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penyedia solusi Managed Service Connectivity and Cyber Security Service, kami dengan bangga mengumumkan peluncuran resmi MTM CISET, Media Telekomunikasi Mandiri Computer Security Incident Response Team. Langkah ini merupakan wujud komitmen MTM dalam menjaga keamanan dan memberikan solusi terbaik di bidang konektivitas dan keamanan informasi. MTM CISET memiliki tujuan utama untuk menjaga keamanan dan melindungi data serta informasi yang dimiliki oleh PT Media Telekomunikasi Mandiri. MTM CISET akan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespons setiap insiden keamanan yang mungkin terjadi dalam operasional perusahaan. Dengan adanya MTM CISET, kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan terbaik bagi data dan informasi klien kami, serta menjaga reputasi dan kepercayaan yang telah kami bangun selama ini. Kami juga berharap MTM CISET dapat berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan kesadaran keamanan cyber di industri telekomunikasi. Dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman, kami ingin menjadi sumber referensi yang terpercaya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan serangan cyber. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim MTM CISET yang telah bekerja keras, dan kami memiliki keyakinan penuh pada kemampuan dan dedikasi tim ini dalam menjaga keamanan solusi terbaik bagi klien kami. Terima kasih juga kepada semua pihak, khususnya jajaran direksi MTM serta tim Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, yang telah memberikan dukungan, kerjasama, dan kepercayaan dalam perjalanan kami menuju peluncuran MTM CISET. Kami yakin kami dapat memberikan kontribusi positif dalam menghadapi tantangan keamanan cyber. MTM CISET dalam pembentukannya mengemban misi melaksanakan implementasi tata kelola teknologi informasi sesuai standar ISO IC 27001 tahun 2013, menggunakan teknologi terkini dan inovasi untuk menawarkan solusi yang efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan keamanan siber, menyediakan solusi keamanan siber terbaik dan terdepan untuk pelanggan, memberikan layanan responsif dan berkualitas tinggi untuk memastikan kepuasan pelanggan. Layanan MTM CISET meliputi layanan reaktif dan proaktif, yaitu Cyber Security Alert,
Cyber Security Incident Handling, penanganan kerawanan sistem elektronik, pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman, pendeteksian serangan, dan pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber. Maka dari itu, MTM adalah perusahaan yang memprioritaskan adopsi teknologi baru dengan mengikuti perkembangan terbaru di industri, sehingga kami berkomitmen untuk mematuhi semua standar dan peraturan yang relevan. MTM CISA ready. Yes, we are ready. Kenal maka tak sayang. Untuk Bapak Ibu sekalian yang penasaran dengan tim CISA MTN, saya persilakan dan saya mohon kesediaannya kepada Pak Bruce Anadi selaku Ketua Tim CISA MTN untuk memperkenalkan timnya kepada Bapak-Bapak Ibu dari BSN sekalian. Untuk teman-teman dari tim CISA MTN, dimohon kesediaannya untuk siap-siap dipanggil oleh Pak Bruce. Silakan Pak Bruce. Selamat pagi kembali. Berikut izinkan saya memperkenalkan anggota tim CISA MTN. Yang pertama saya panggilkan Mas Rasbianto sebagai Koordinator Tim Penanggulangan Cyber dan Darah Hubung Utama. Yang kedua, Mas Hermawan Widianto sebagai tim pengelola aplikasi. Yang ketiga, Mbak Reni Puspitasari sebagai Koordinator Kesekretariatan dan Publikasi. Kemudian ada Mas Bima Eka Prasetya sebagai anggota tim jaringan dan perangkat jaringan. Selanjutnya, Mas Muhammad Fatur Rahman sebagai anggota tim infrastruktur Peladen. Kemudian Mbak Nia Efriana sebagai narah hubung kedua. Yang terakhir, last but not least, Mas Muhammad Mahrus Faisali sebagai spesialis tim keamanan TI. Berikut adalah ini tim CISA MTN secara full tim sudah hadir semua. MTN CISA ready. Yes, we are ready. Oke, yes, we are ready. Terima kasih untuk Pak Bruce dan juga pada tim CISA MTN. Dipersilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Nah, kalau tadi Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui tentang CISA, berikut timnya full. Nah, sekarang mengenai MTN itu sendiri. Apakah Bapak Ibu dari teman-teman BSSN sudah mengetahui tentang MTN? Kalau belum, mungkin kami ada sedikit video yang ingin kami tampilkan supaya Bapak Ibu dari BSSN bisa lebih mengenal MTN itu siapa. Saya minta tolong kepada teman-teman operator untuk segera putar video.
Can you hear what nature trying to say out there beyond your reach? Tell me, what do you see on the other side of the horizon? How did you understand, everything that you hear and see is the true feeling? I think we can agree, we understand the feeling because of we are all connected. Now look up to the sky. And this is how we connect. It's all started by passion and integrity from idea when till now among the stars. Powered by our expert teams, we deliver fast, secure and efficient communications. We delivering IT network infrastructure solutions for major telco and enterprise companies in Indonesia. We believe, the way of business can't only depend on a good communication, but it has to be secure, real-time and true. Delivering equipment and professional services for telecommunication and IT infrastructure. For enabling network connectivity, communication, operations, and management of your enterprise network. Managed service security and connectivity. To provide, manage, evaluate, and secure network and information on your ICT assets. SOC as a service completed with 5 supporting team: Red Team, Blue Team, Green Team, Yellow Team, and White Team. Satellite business. By providing VSAT network and value-added services for your internet solutions using geostationary satellite technology. And low Earth orbit satellite constellation services. IT outsourcing. IT outsourcing offers a comprehensive range of services, including resources, IT services, IT business process outsourcing services, and placements for IT professionals across different projects and market coverage. How heavy the traffic among the sites, we still able to deliver direct connectivity between anywhere. We were not alone for this mission. We accomplished wonder around the globe. We never stop connecting. Any needs on any time will be provided. We help businesses operate even in the most remote areas of Indonesia, powered by our expert teams to deliver secure, fast, and efficient communications. With team spirit and hard work, we have received global recognition. Media Telekomunikasi Mandiri as the first cybersecurity company in Indonesia to registered computer security incident response team. From the ground, land, buildings or even moving vehicles inside or outside the city, on land or sea. We integrate a true connection by enabling limitless opportunities. So you are just not see or hear what's there. You can be there, everywhere all at once. Sekilas kemarin MTN agar Bapak Ibu sekalian khususnya dari teman-teman BSSN lebih mengenal siapa itu MTN. Nah, selanjutnya sebagai penutup rangkaian acara pagi hari ini, mari kita saksikan tarian tradisional khas Betawi yang akan ditampilkan oleh teman-teman dari Sanggar Dwi Putri yang akan menampilkan tarian bernama Kinang Kinaras. Saya banggakan dan saya persilakan teman-teman dari Sanggar Dwi Putri.
Terima kasih kepada teman-teman dari Sanggar Dwi Putri. Saya yakin bahwa sebagian besar dari Bapak Ibu sekalian pada saat tadi saya bilang tarian tradisional khas Betawi sudah ada di kepalanya jali-jali atau ondel-ondel mungkin. Nah, saya yakin sekali bahwa Kinang Kilaras baru pertama kali dengar. Ibu Intan sudah pernah dengar? Sudah pernah nonton menyaksikan Kinang Kilaras? Nah, sama Bu. Saya juga belum pernah. Oke, baik. Tarian tradisional tadi mengakhiri atau menutup rangkaian acara kita. Namun sebelum kita mengakhiri, ada acara office tour atau kita ada acara untuk jalan-jalan ke kantor MTN, di mana Bapak Ibu dari BSSN ini akan melihat langsung secara live kantor dan SOC kami yang berada di lantai 6 dan di lantai 9. Bersama ini kami Oke, baik, saya dapat informasi dari Pak Moko bahwa ada plakat atau piagam yang ingin disampaikan atau yang belum disampaikan dari BSSN kepada MTN. Mungkin diwakili oleh Pak Selamat. Ya, siap. Saya persilakan kembali ke atas panggung Pak Selamat Haji Pamungkas bersama Pak Nurul Koin. Nyuwun sewu Pak. Iya, siap. Mohon maaf Pak, nyuwun sewu Pak. Untuk teman-teman asal, plakatnya. Teman-teman media mungkin bisa ke depan panggung juga untuk sekalian mendokumentasikan penyerahan plakat dari BSSN kepada MTN. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesediaannya Bapak Selamat Haji Pamungkas dan juga Pak Nurul Koin. Nyuwun sewu Pak, dari ketinggalan. Baik, terima kasih. Dan sekali lagi saya informasikan bahwa acara selanjutnya adalah acara office tour, di mana acara office tour ini akan kami bagi menjadi dua kelompok atau dua grup. Grup pertama ini akan dipandu oleh Pak Bruce Hanadi. Pak Bruce ini akan didampingi oleh Pak Nurul Koin untuk acara office tour. Dan di grup satu ini teman-teman BSSN akan diwakili oleh perwakilan dari Nasional CISEP BSSN dan juga tim publikasi.
Untuk grup kedua atau kelompok kedua ini akan dipandu oleh Ibu Reni Puspitasari dan juga ditemani oleh Pak Hanaka Harto, didampingi oleh Pak Hanaka Harto untuk acara office tour. Di mana grup kedua ini akan diwakili dari BSSN, tim CISER sektor industri, lalu kemudian staf deputi 4 dan juga tentunya tim publikasi. Saya mohon kesediaan Pak Bruce dan juga Ibu Reni untuk Oh siap, Pak Naka diganti oleh Pak Abdullah. Siap Pak Naka, bisa Pak Naka. Baik, oleh karena ada kesibukan dari Pak Naka, maka Pak Naka digantikan oleh Pak Abdullah. Pak Muhammad Abdullah, terima kasih Pak atas kesediaannya. Untuk Pak Bruce, sekali lagi didampingi oleh Pak Nur Pauli, terima kasih Pak. Dan dari BSSN, perwakilan dari National CISER, Ibu Lina mungkin, atau Pak Niko. Baik, siap. Pak Salam Haji Pamungkas dan juga tim publikasi mungkin sudah siap untuk kelompok 1. Lalu kemudian untuk kelompok 2 mungkin Ibu Reni sudah bisa siap. Ibu Reni didampingi oleh Pak Abdullah dan dari BSSN ini dari tim CISER sektor industri, staf deputi 4 dan juga tentunya didampingi oleh tim publikasi. Nanti. Langsung siap. Iya, bisa pulang balik. Ada